Pada hari ini 11 Oktober tahun 2024 ada apel kesetiaan dari sahabat Banser di Pekalongan dan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bersama Habib Lutfi bin Yahya. Sekali lagi, bila mundurnya kita dari kepengurusan NU membuat NU lebih maju, maka mundurlah. Jadi bahayanya orang-orang Nahdliyin ikut terhadap kelompok Ba'alwi, akhirnya mereka akan didoktrin menjadi orang-orang Ba'alwi yang jauh dari ulama-ulama Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, katakanlah bahaya laten Ba'alwi. Kenapa kita katakan bahaya laten Ba'alwi? Yaitu bahaya yang terus mengancam secara tersembunyi. Kenapa kita bicara demikian? Karena pada hari ini 11 Oktober tahun 2024 ada apel kesetiaan dari sahabat Banser di Pekalongan dan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bersama Habib Lutfi bin Yahya. Sekali lagi, bersama Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa ini kita atau saya mengatakan bahaya laten Ba'alwi? Menunjukkan bahwa sebagian sahabat Banser ini masih tunduk patuh kepada Habib Lutfi bin Yahya. Walaupun Habib Lutfi bin Yahya akhir-akhir ini mendapatkan sorotan negatif dari kalangan NU. Jadi seharusnya semua pihak dari unsur Nahdlatul Ulama menjaga jarak dan berhati-hati di dalam bersikap bersama Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa demikian? Ada beberapa indikasi Habib Lutfi bin Yahya ini melakukan pembangkangan kepada PBNU dan sudah terbaca. Jadi sekali lagi banyak pembangkangan dari Habib Lutfi bin Yahya kepada NU atau PBNU. Contoh, permasalahan Jatman yang seharusnya itu sudah paripurna kepengurusannya atau selesai di September tahun 2023, namun beliau Habib Lutfi tidak melakukan muktamar kepengurusan yang baru, sehingga PBNU atas usulan anggota Jatman ini mengadakan forum silaturahmi di Surabaya, namun Habib Lutfi justru memberikan instruksi kepada pengurus Jatman atau Idarah Aliyah untuk tidak hadir. Beruntung pengurus Jatman lama ini tunduk patuh kepada PBNU sehingga pelaksanaan silaturahmi itu menjadi final dan terlaksana dengan baik, yang mengakibatkan kepengurusan Jatman ini diambil alih oleh PBNU. Jadi di sini ada beberapa upaya pembangkangan dari Habib Lutfi bin Yahya kepada PBNU di dalam masalah Jatman. Karena apa? Di Jatman sendiri Habib Lutfi itu juga banyak masalah, mulai dari merubah silsilah, merubah sejarah Jatman, dan merubah beberapa istilah kepengurusan di Jatman. Inilah yang menjadi rancau di dalam kepengurusan Jatman. Terus ketika di Habib Lutfi merubah istilah, jadi Mbah Muslih Meranggan itu kasih NU ada Mustasar, ada Suriah, ada Tanfidiyah, ada Awad. Di Thariqat ada Mustafat, Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah. Itu di Jatmi dulu ada kayak gitu.
Lah semenjak dipegang PBB, istilah mustafat diganti majelis ifta. Biyen pun tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih majelis ifta. Majelis ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat itu. Wa diwal irsyad sufi itu. Oh, betul. Lah, jadi ketua sidang pun keren kali kok terus nelpon Bib Lutfi nyebut lah kalau wong menang nang Bib Lutfi kok. Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau, sudah di atas 20 tahun. Ngoten niku. Pemiloan sudah sampai 20 tahun ya. Bahkan sekarang Habib Lutfi berpidato semua tarekoh itu derajatnya di bawah alawiyah katanya sekarang. Itu. Selain di dalam masalah Jatman, Habib Lutfi itu juga ada indikasi melakukan pembelokan sejarah NU yang sudah diinstruksikan oleh PBNU untuk meluruskan buku-buku yang diterbitkan oleh oknum habaib yang indikasinya itu berhubungan dengan Habib Lutfi bin Yahya. Dan bukunya itu fakta, seperti fakta buku Cahaya dari Nusantara itu kan di dalamnya mengandung pembelokan sejarah NU. Kenapa dikatakan pembelokan sejarah NU? Karena sejarah NU versi Habib Lutfi ini tidak didukung dengan sejarah-sejarah di masa lalu. Artinya tidak ada manuskrip lah semacam itu. Entah itu sebuah karangan sendiri atau bagaimana, kita tidak tahu. Sebab semua sejarah itu harus ada dasarnya, tidak serta-merta terus membuat sendiri semacam itu. Walaupun itu benar umpamanya, harus ada dasar-dasar sejarah yang perlu ditempuh untuk mencapai mufakat bahwa sejarah ini adalah benar. Dan ini sampai hari ini terus bergulir tentang pembelokan sejarah Habib Lutfi bin Yahya di kepengurusan atau di sejarah Nahdlatul Ulama NU. Nah, beberapa kasus ini seharusnya seluruh jajaran NU, baik di PBNU atau di lain PBNU, wilayah ataupun pengurus cabang ini melakukan jaga jarak, harus melakukan jaga jarak dengan Habib Lutfi bin Yahya demi kebaikan NU atau hubungan antara Banom dan lembaga serta kepengurusan NU ini menjadi baik. Contoh sekarang, apel setia Banser tanggal 11 Oktober hari ini tahun 2024 di Pekalongan ini menunjukkan bahwa Banser, sebagian Banser, sahabat Banser ini ada indikasi setia terhadap Habib Lutfi, walaupun sudah ada indikasi pemberontakan atau pembelokan atau pembangkangan seperti yang saya sebutkan tadi. Harusnya menjaga jarak. Nah, inilah contoh betapa bahayanya orang-orang yang kita biarkan direkrut oleh sebagian habaib. Yang ikut Habib Rizik tentu mereka orang-orang Nahdliyin yang sangat setia kepada Habib Rizik dan mau melawan orang-orang PBNU atau orang-orang NU. Demikian pula orang-orang NU yang ikut Habib Lutfi bin Yahya tentu masih solid dan mau walaupun diajak untuk melakukan pembangkangan kepada NU semacam itu. Jadi bahayanya orang-orang Nahdliyin ikut terhadap kelompok Ba'alwi, akhirnya mereka akan didoktrin menjadi orang-orang Ba'alwi yang jauh dari ulama-ulama Nusantara. Sahabat muslim dimanapun berada, semuanya kita yang ada di NU, bila kita ini mundur namun NU itu menjadi lebih maju, maka mundurlah kita. Bila mundurnya kita ini membuat NU lebih maju, lebih baik kita mundur. Sekali lagi, bila mundurnya kita dari kepengurusan NU membuat NU lebih maju, maka mundurlah. Jadi saat kita itu ada masalah di NU,
Kalau sekiranya mundurnya kita itu membuat NU lebih baik, sebagai pengurus kita wajib mundur demi kebaikan NU. Dan ini adalah komitmen yang harus dipegang oleh semua pengurus NU demi mengabdi dan khidmat kepada NU yang sesungguhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.